San Francisco menjadi magnet bagi anak muda yang ingin berkarya di ekosistem startup. Komunitas digital yang sudah terbentuk, terlebih dengan adanya Silicon Valley di sini, ibarat oase terbentuknya startup baru di salah satu kota terindah di Amerika Serikat ini. Namun, tidak semua anak muda ini bisa bertahan, kecuali memiliki ide segar ditambah kecakapan mengelola bisnis. Salah satunya Kevin Chandra, pendiri startup TypeDream. Didirikan tahun 2021 bersama 4 rekannya, TypeDream adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya membuat situs web dengan mudah tanpa memerlukan keterampilan coding. Kevin membuktikan bahwa website bukan sekedar poster, tapi bisa lebih personal dan jauh lebih menarik. Menyasar segmen anak muda, user TypeDream pun datang dari banyak kalangan, mulai dari influencer hingga pemilik perusahaan. Jadi anggapannya kalau website sekarang tuh kayak lebih ke arah poster, ditaruh di internet, ya udah dibaca atas sampai bawah gitu kan. Nah tapi website-website yang dibikin generasi baru itu lebih interaktif. Misalnya dalam bidang commerce gitu, untuk e-commerce mereka maunya drops. Gimana caranya bisa bikin jualan itu sekali kayak Yeezy, terus sold out gitu kan. Nah, bisa pre-order gitu-gitu. Jadi banyak macamnya yang website builder zaman sekarang atau zaman lalu itu belum ada gitu. Nggak bisa kayak gitu. Bikinnya complicated, harus pakai custom code. TypeDream sudah masuk jajaran startup cukup bergengsi di Silicon Valley, San Francisco. Venture bergengsi di Amerika Serikat pun tak ragu mengucurkan dana untuk mengembangkan TypeDream. Selama 5 tahun awal, kita tuh nyoba gitu kan. Bikin project apapun, gagal tuh banyak banget. Sampai ya motonya kita tuh lebih ke arah kayak nobody knows how to succeed, tapi kita bisa gagal kan. Jadi fail fast, fail cheap, fail forward. Gitu. Ya, jadi 5 tahun kita tuh gagal tuh udah banyak kali. Gitu. Nah dari sana habis nabrak-nabrak kanan kiri, tambah lama tambah belajar lebih banyak, tambah tahu kira-kira harus ngapain, orang ini siapa yang harus di reach out gitu kan, pelan-pelan. Terus akhirnya baru kita bisa tembus big breakthrough kita tuh waktu masuk Y Combinator. Ini mereka kan bisa nge-back companies kayak Airbnb, Stripe, kayak yang gede-gede gitu. Nah dari sana baru dapat credibility nih. Kita ini ternyata anak muda yang ya bisa ngerjain sesuatu gitu. Tidak hanya TypeDream yang terus berkembang, sebuah startup milik anak muda asal Jakarta yang baru dibentuk akhir tahun 2002 pun mulai mendapat angin segar di San Francisco, SkillDeck. Startup besutan Timothy Wijaya yang baru berumur 22 tahun ini mulai mendapat banyak feedback positif di kalangan anak muda dunia. SkillDeck fokus menciptakan portfolio menjadi lebih menarik, sehingga menambah selling point ketika melamar pekerjaan. Apa yang membedakan antara SkillDeck dengan banyaknya pembuat-pembuat CV-CV secara digital? Well, satu poin yang saya harus klarifikasi adalah SkillDeck bukan membuat CV. Kita itu membuat portfolio. A CV or resume just focuses on your roles, ya kan? Kuliah di mana, kerja di mana, dan latar belakang. And we think it's a very surface level depiction of your candidate. Nah, di SkillDeck sendiri kita we're showcasing projects. And we feel like that's a more in-depth, a more better comprehensive way of showcasing your abilities. Jadi nggak cuma surface level, tapi lebih mendalam dan hopefully by showing about what you can do, itu membantu kandidat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tes pasar pun terus dilakukan Timothy agar SkillDeck mampu berkembang mengikuti tren generasi muda yang menginginkan tampilan lebih ciamik di portfolionya. Kan our priority sekarang adalah dua. Satu adalah we need to really focus on our ideal customer persona. Ya kan, karena sekarang pas kita launch kita melihat bahwa SkillDeck adalah produk yang diminati oleh banyak orang. Tetapi we need to ask ourselves who is really interested about our product, who really loves it and who really needs it. And we need to focus down on that one particular persona. How can we build the most magical product? How can we make the most magical product supaya our users, our early users cannot stop telling their friends and family about it. So we're trying to do that right now, and I think when we focus on the customer, focus on the product, then the business will grow, and then nanti investor sendiri yang akan datang lagi. Di tengah persaingan bisnis global, Kevin dan Timothy membuktikan bahwa kerja keras berimbas besar dalam sebuah kesuksesan. Inilah cerita bagaimana anak muda Indonesia dengan mantap bersaing dalam perang startup digital dunia.
Ruli Kurniawan, Septiadi Pradana, San Francisco, Amerika Serikat.